Ade Armando sindir telak poster ucapan selamat dari AHY dan Ibas. Demokrat jangan marah ya, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Kemenangan ganda putri bulu tangkis Grecia Poli dan Rahayu Apriani adalah hadiah yang istimewa karena Indonesia meraih satu-satunya emas di Olimpiade Tokyo. Padahal sebelumnya tidak terlalu diunggulkan. Yang diunggulkan justru kalah di tengah jalan dan ada yang performanya mengecewakan. Banyak yang memberikan selamat, banyak yang terharu, banyak yang merinding ketika lagu kebangsaan berkumandang setelah penerimaan medali emas. Khusus untuk pihak yang memberi ucapan selamat, ada yang lucu. Pegiat media sosial Ade Armando menyindir poster dari sejumlah elit politik termasuk AHY dan Ibas yang mengucapkan selamat kepada Grecia Poli dan Rahayu Apriani. Ade Armando mengunggah screenshot poster AHY dan Ibas, termasuk sejumlah politisi lainnya yang memberi ucapan selamat kepada mereka. Menurut dia, masalah para tokoh politik Indonesia saat ini adalah terlalu mencintai wajah mereka sendiri. Maksudnya adalah foto wajah para tokoh politik yang terpasang di poster itu termasuk AHY dan Ibas lebih besar dibanding foto atlet peraih medali emas tersebut. Ade Armando mengaku heran dengan para politisi tersebut yang ikut memasang foto, padahal mereka sama sekali tidak ikut bertanding. Iya, saya juga baru sadar ketika melihat kumpulan poster ucapan selamat yang beredar di media sosial. Ada dari kader beberapa partai politik. Lucu sih memang, ternyata memang tokoh pemberi selamat jauh lebih besar fotonya, atau lebih menonjol dibandingkan yang diberi selamat. Ibarat saya beri karangan bunga ucapan selamat kepada seseorang, tapi nama saya memenuhi 50% porsi papan bunga. Apakah ini disebut pencitraan atau mau numpang tenar? Ferdinand Hutahian juga menyoroti poster-poster ucapan selamat tersebut. Dia menilai bahwa poster-poster ucapan selamat termasuk dari petinggi Partai Demokrat, AHY dan Ibas. AHY dan Ibas tersebut merupakan hal yang tak patut, tamak, dan culas. Mereka mengerdilkan perjuangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu sebagai perjuangan bangsa Indonesia, menggantinya dengan identitas partai, katanya. Saya harap Demokrat tidak tersinggung apalagi rewel dengan sindiran ini. Toh, ini adalah kenyataan. Takutnya sebentar lagi mereka akan protes dan teriak-teriak marah dengan dalih memberi selamat aja dinyinyirin. Saya melihat partai satu ini sedang ngetren, partai yang sangat doyan disindir dan dibully. Ada api pasti ada asap. Demokrat juga sih, suka bikin sensasi berkali-kali, makanya kalau ada sindiran partai ini akan jadi korban pertama. Inilah politik. Silakan balas sindiran, tak boleh baperan, apalagi prihatin di media sosial agar rakyat simpati. Kalau mau lebih hebat, berikan hadiah berupa uang, bonus, saham, atau rumah. Seperti yang dilakukan oleh Agung Sedayo Group yang memberikan apresiasi kepada Grecia dan Apriani dengan memberikan hadiah satu masing-masing unit rumah tinggal di PIK 2. Apa aja deh ketimbang pasang wajah sendiri dan asal jangan berikan candi hambalan. Kalau mau fair, harusnya lakukan seperti yang dilakukan Partai PSI. Beri selamat, foto atlet terpampang besar-besar dan ada logo kecil partai. Ini sudah cukup. Tidak masalah kalau ingin beri selamat atau bantuan dengan mengasosiasikan dengan nama partai. Tapi kalau caranya sudah berlebihan atau pampang wajah ukuran besar pula, rasanya gimana gitu. Seolah takut tidak dilihat orang. Saya pribadi juga sering geli dengan banyaknya tokoh yang mengambil simpati dengan cara yang berlebihan. Rasanya sungguh tidak respek. Ibarat menjelang pileg, mendadak orang entah dari mana saja tiba-tiba nongol dan pampang wajah di baliho dengan jargon membela rakyat hingga titik darah dan air mata penghabisan. Ada yang siap jungkir balik demi rakyat, ada yang siap pasang badan berkorban jiwa dan raga demi rakyat. Pokoknya, janji mereka sangat mengharukan. Tapi kalau dibikin survei, pasti rata-rata banyak warga yang tidak kenal mereka. Nongol begitu saja dan langsung mengklaim sebagai calon pahlawan penyelamat rakyat. Sah-sah saja sih, tapi ada loh yang caranya sangat over dan berlebihan, malah bikin geli. Kalau niatnya tulus, ya bagus lah, meski banyak yang mungkin agak ragu. Tapi kalau ada maksud lain, cepat atau lambat pasti akan terbongkar juga kedoknya. Bagaimana menurut Anda? Demokrat protes cat pesawat kepresidenan. Biarin aja, namanya juga nyinyir. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Pesawat kepresidenan yang awalnya berwarna biru langit dan putih, kini terlihat berwarna nuansa merah dan putih.
Pengamat penerbangan Alvin Lee mengungkap bahwa pesawat kepresidenan diubah warnanya kini menjadi merah putih. Dia mengkritisi biaya cat ulang pesawat kepresidenan itu. Melalui akun Twitter pribadinya, Alvin Lee menyebut biaya cat ulang pesawat setara jenis B737-800 berkisar antara 100.000 US dollar hingga 150.000. Nilai itu setara dengan 1,4 miliar rupiah sampai dengan 2,1 miliar rupiah. Hari ini masih aja foya-foya ubah warna pesawat kepresidenan, kata Alvin Lee. Kalau saya lihat sekilas, mungkin perubahan warna ke merah dan putih untuk menguatkan identitas bangsa dengan warna merah putih yang merupakan warna bendera. Pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan dan membenarkan telah melakukan pengecatan ulang pada pesawat Kepresidenan 1 dan pesawat BBJ 2. Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan, pengecatan pesawat BBJ 2 telah direncanakan sejak tahun 2019 terkait dengan perayaan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020. Adapun proses pengecatan sendiri adalah pekerjaan satu paket dengan heli Super Puma dan pesawat RJ. Namun pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu untuk heli Super Puma dan pesawat RJ, kata dia. Perawatan rutin pesawat BBJ 2 jatuh pada tahun 2021, merupakan perawatan cek C sesuai rekomendasi pabrik, sehingga tahun 2021 Istana Kepresidenan melakukan perawatan dan pengecatan warna putih sesuai rencana sebelumnya. Maka tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa merah putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Waktunya pun lebih efisien karena dilakukan bersama dengan proses perawatan, katanya. Jadi sudah clear ya, penjelasan dari pemerintah sudah direncanakan sebelum dan satu paket dengan pesawat lainnya. Dan Demokrat kembali tampil terdepan dalam nyinyir soal ini. Andi Arief protes setelah pesawat kepresidenan dicat ulang. Andi Arief menyebutkan alasan pesawat kepresidenan dicat biru. Andi Arief lantas mengungkit judul lagu yang dipopulerkan oleh Ariel Noah. Sekarang pesawat kepresidenan berwarna merah. Entah maksudnya apa, bisa warna bendera, bisa juga corona. Dulu biru. Desain dan warna karya seorang mayor desainer di TNI AU. Dominasi biru langit adalah upaya meningkatkan keamanan penerbangan sebagai warna kamuflase saat terbang, kata Andi Arief. Kalau saya lihat, Andi Arief ini tidak rela. Mungkin ada maksud lain. Mungkin saja dia tidak mau warna biru dihilangkan karena itu identik dengan era SBY. Kalau diganti warnanya kan jadi hilang deh keidentikan itu. Atau bisa jadi biru itu kan agak mirip dengan warna Partai Demokrat ya. Jadinya Andi Arief agak sensitif dan protes soal itu. Kalau soal alasan safety dan kamuflase menurut saya ini tidak masuk akal. Mohon ralat kalau logika saya salah, karena ini terkait penerbangan. Apakah warna pesawat biru dan putih yang katanya bisa jadi kayak bunglon menyatu dengan awan dan langit akan aman? Agak aneh sih, kenapa tidak sekalian cat dengan motif awan? Lagi pula, kalau sudah di udara, memantau pesawat lain cukup dengan radar. Apakah ada pilot pesawat lain yang memelototi pesawat lain hanya lewat kaca depan? Radar itu kuncinya, dan tidak mengenal beda warna. Dan lagi-lagi Demokrat kembali meributkan hal yang sesungguhnya tidak penting. Sudah ada penjelasan dari pemerintah kenapa pesawat dicat. Kalau masih saja mau meributkan ini, artinya memang sengaja ingin ribut. Seolah tidak senang dan selalu mencari celah. Kritik seringkali tidak bermutu. Sama tidak bermutunya dengan partai dan sebagian kadernya. Mirip seperti orang yang kebelet cari panggung, semuanya dikritik. Udah itu kritiknya gak masuk akal pula. Jangan-jangan dia pikir ini masih zaman dulu. Zaman now mah kamuflase begitu sudah kuno dan basi. Saat ini zamannya digital dan terkomputerisasi. Semua radar untuk deteksi pesawat sudah super canggih. Mau dicat kayak apapun, ia bakal terdeteksi kecuali pesawatnya dilengkapi teknologi siluman anti radar. Bagaimana